Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Selalu tetap semangat saja untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya dimanapun kalian berada. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu menjaga kesehatan dan juga menjalankan protokol kesehatannya, dan selalu mendapatkan rezeki yang halal dan juga melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin di part 1 saya bagaimana perjuangan saya melamar kerja dan sudah bekerja. Terus juga lanjut saya melamar kerja kemana di part 1. Dan part 2 ini saya mau melanjutkan berbagi cerita yang di part 1. Setelah itu kan saya melamar kerja nih ke salah satu radio terfavorit di Kabupaten Cianjur. Sebelum saya bercerita juga, saya pernah sih ngerasain bagaimana ruang siaran, studio gitu kan. Saya pernah itu di acara 1 minggu sekali. Saya pernah diajak untuk siaran anak muda. Saya bertiga itu sama sahabat saya. Gitu, saya diajak ke salah satu radio anak muda tuh. Acaranya 1 minggu sekali. Dan ruang siaran tuh ya memang seperti itu. Tapi di situ memang tipenya anak-anak muda semua sih radionya. Ya lagu-lagunya juga lagu-lagu anak muda. Dan kebetulan saya ada mentor, seorang perempuan namanya Sofi. Sekarang entah katanya dia sudah pindah ke Jakarta. Namanya Sofi, dia penyiar juga. Saya diajarin sama dia pertama kalinya itu waktu saya masih sekolah SMA. Pertama kalinya saya belajar untuk siaran. Dan ya sedikit-sedikit aja lah saya belajar bagaimana baca SMS, bagaimana opening, bagaimana menyapa pendengar, terus juga bagaimana closing juga. Itu 1 minggu sekali acaranya, dan ya saya dapat ilmu juga lah sedikit dari situ. Nah, lanjut saya ke ngelamar kerja ya ke radio favorit yang ada di Cianjur. Terus saya sendiri ke sana ya lumayan cukup jauh. Jadi saya harus pakai angkot ke radio tersebut. Saya naik angkot lah ke sana. Saya ngelamar, dimasukin ke kantornya. Dan udah itu saya pulang lagi sambil nunggu panggilan. Dan gak disangka banget, pas 1 minggu kalau gak salah ya, 1 minggu itu ada panggilan gitu kan. Cuman panggilan itu saya nggak terjawab gitu kan. Pas dilihat saya di handphone, panggilan tak terjawab. Wah, kata saya telat dong gitu. Malamnya saya nelpon ke radio tersebut. Ya nelpon lah bla 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 gitu kan, nanya. Saya nggak interview. Oh katanya, kata pihak radionya, oh katanya sudah ada beberapa yang sudah masuk katanya gitu. Sudah ada calon-calon penyiarnya. Terus saya nanya, berarti saya nggak masuk gitu. Ya iya kan tadi sudah interviewnya. Oh kata saya, bisa nggak besok? Nggak bisa, katanya nanti nunggu aja ada lowongan lagi. Wah, di situ guys saya kecewa banget. Aduh, kenapa saya nggak standby handphone gitu ya? Ya udahlah, nggak apa-apa kata saya, nanti bisa coba-coba lagi. Dan saya tiap hari nggak ada kerjaan gitu. Ya saya dengerin di headset radio. Dan udah 1 bulan itu saya nggak mendengar penyiar baru yang mengudara di radio tersebut gitu kan. Nggak ada.
atau memang nggak ada atau nggak tahu lagi training atau apa gitu kan, belum bisa mengudara dan lain sebagainya. Nah 1 bulan lewat itu, pas saya dengar di radio itu ada lowongan kerja lagi untuk jadi penyiar. Ya saya coba lagi, nggak mau sampai ketinggalan gitu. Saya ngelamar ke situ, itu yang kedua kalinya loh. Ya, saya nggak putus asa. Lalu ngelamar lagi, bikin surat lamaran lagi, dan alhamdulillah besoknya saya suruh datang. Karena pas ngelamar sorenya kalau nggak salah langsung dia telepon. Besoknya suruh datang jam sekian, pakai baju bebas, pokoknya rapih gitu untuk interview. Besoknya saya siap, dan pada hari itu saya sudah siap ke sana. Dan ternyata ada berapa orang ya yang ngelamar itu? Ada sekitar 6 kalau nggak salah sih, ada 6 orang ya, ada 6 orang, perempuan 5, saya laki-laki 1 gitu. Dan ternyata ada kakak kelas saya yang ngelamar kerja di situ, dan dia udah deket banget sama penyiar-penyiarnya, udah tentu pasti diterima lah ya. Itu ada 6 orang, terus interview satu orang. Saya masuk ke aula, ke ruangan besar, saya diinterview di situ. Ya pokoknya suruh nyanyi, suruh berbicara, suruh apa gitu ya sama yang interview saya. Yang nge-interview itu program director saya dulu, saya masih ingat, dan sekarang masih dia siaran karena dia sempat vakum tuh, kerja di luar dan balik lagi ke radio ya gitu. Setelah selesai semua interview sama cewek-cewek juga, dikumpulin lah semua di ruangan itu, begini katanya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang ditelepon lagi berarti kalian diterima katanya gitu. Oh yaudah, waktu itu istirahat, pulang, dan gak lama kemudian besoknya saya ditelepon gitu. Besok saya telepon, katanya kalian datang besok jam sekian dan jam sekian. Wah kata saya, ini kabar baik tuh. Besoknya saya berangkat lagi ke radio tersebut, datang, dan cuman 3 orang yang diterima. 3 orang, itu termasuk kakak kelas saya. Terus juga sama ada namanya Fitri, bertiga ya. Saya menjalani di situ banyak pelajaran lah ya. Dan di radio itu kita nggak memang langsung mengudara secara begitu saja, prosesnya panjang banget ya. Untuk bisa mengudara panjang banget prosesnya. Waktu itu saya bertiga belajar nulis skrip, belajar berbicara, apa itu radio, ya kayak kita kuliah lagi lah. Karena di ruangan itu kan ada bor besar, ada kursi dan juga meja di situ. Jadi saya dijelaskan, jadi kita belajar dulu kayak sekolah, training dulu, proses kita mengenal alat-alat dan juga lain sebagainya. Tapi teman saya tuh, kakak kelas saya, si Lastri itu ya karena dia ada panggilan kerja ke yang lain, makanya dia nggak diteruskan, dia mengundurkan diri. Jadi saya tinggal berdua nih sama si Fitri. Karena si Fitri juga nggak kuat mungkin ya, katanya sih ada panggilan kerja juga di kosmetik gitu, karena memang dia cantik sih ya, di kosmetik. Dia mengundurkan diri, tinggal saya laki-laki sendiri ya. Karena saya ingin sekali jadi penyiar, bagaimana saya bertahan di situ.
bertahan. Saya belajar materi 1 bulan, ya. Materi saya 1 bulan. Terus pengenalan alat-alat siaran, terus tag vokal saya latihan tiap hari dengan alat-alat tersebut. Bagaimana cara opening, ya menyapa dan lain sebagainya, closing. Itu 1 bulan. Jadi saya selama 2 bulan itu belum mengudara nih, belum mengudara selama 2 bulan. Saya udah habis ongkos juga bolak-balik, tapi ada ongkos pengganti sih waktu itu. 1 bulan tuh 100.000, bayangin. 100.000 dikasih. Bulan kedua, masuk ke bulan ketiga. Nah, di sini saya sudah mulai mau mengudara salah satu program dangdut. Di situ saya nggak sendirian, tapi ditemani sama senior. Jadi saya belajar dengan senior, diduetkan gitu. Dan alhamdulillah seniornya juga klop banget sama saya. Itu 1 bulan saya berdua mengudara 1 bulan. Itu saya belum diberikan gaji. Ya, jadi selama 3 bulan itu saya hanya 1 bulannya itu saya hanya diberi ongkos pengganti aja 100.000. Masuk bulan keempat, barulah saya sudah memegang satu acara. Jadi saya bertanggung jawab terhadap acara itu dari mulai awal sampai akhir, ya. Dan di bulan keempat itu saya udah ada SK-nya bahwa saya sudah diterima menjadi penyiar dan siap untuk mengudara. Di situ saya pegang acara sendiri. Wah, banget dong ya. Saya udah pegang acara sendiri dan sudah mulai dikenal oleh masyarakat. Saya juga suka share, dengerin saya sama teman-teman dan lain sebagainya. Wah, ya. Itu prosesnya panjang banget kalau ke radio tersebut. Ya, jadi saya bukan penyiar yang apal-apal gitu ya. Ya memang prosesnya panjang banget untuk bisa menjadi seorang penyiar. Suka dukanya juga banyak gitu kan. Suka duka dari seorang penyiar, karena kita itu kan ada evaluasi ya 1 bulan sekali. Suka ada evaluasi 1 bulan sekali, evaluasi tentang acara, bagaimana acara ini, dan saya harus bagaimana seorang penyiar, pembawaannya gitu kan. Pokoknya top banget lah ya. Saya bisa belajar banyak itu dari situ. Selain belajar juga langsung praktek. Ya pokoknya ya bisa jadi mahir dan profesional. Wah, oke, pokoknya lah. Makanya radio saya ini dipercaya oleh salah satu SMK yang ada di Sukabumi untuk membina dan juga mendidik anak-anak SMK Broadcast yang ada di Sukabumi untuk belajar di radio yang saya kerja itu. Saya bisa nge-MC di halayak, ada pelajarannya gitu. Ya maksudnya nge-MC di depan orang banyak gitu. Ada itu, setiap hari Minggu saya belajar di situ. Saya bisa MC acara-acara produk, acara-acara formal, non formal, ada di situ. Saya belajar di situ. Belajar di radio ada pelajarannya. Makanya sampai sekarang alhamdulillah setelah saya terjun ke masyarakat dan saya bisa dipraktekkan di masyarakat, dan itu juga menjadi sebuah rupiah tambahan gitu ya.
Dan saya nggak mematok sih berapanya. Kalau tetangga kan saya emang mau ngasihnya berapa, punyanya berapa gitu kan. Ya alhamdulillah lah ya, selama 5 tahun saya masuk ke dunia radio, banyak suka dan duka. Saya masuk itu tahun 2011 dan saya memutuskan untuk keluar dari radio itu kisaran tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 akhir ya. Nah, nanti saya mau berbagi cerita deh, pengalaman saya masuk di dunia radio, dunia broadcasting radio gitu kan. Itu memang sudah cita-cita saya sih, makanya saya masuk kuliah di Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Itu saya ngambil KPI ya, Komunikasi Penyiaran Islam. Di situ ada pertelevisian, juga ada broadcasting radio gitu, ada jurnalistiknya juga. Saya ngambil yang jurusan broadcasting karena saya pengen mengembangkan bakat saya di bidang broadcasting ya. Nanti saya mau berbagi pengalaman deh, dan juga buat kalian yang ingin bertanya sama saya dan juga ingin berbagi cerita sama saya, silakan untuk berkomentar di kolom komentar saya ya. Nah, nanti kalian bisa cantumkan dan juga nanti saya insya Allah akan balas. Dan kalian punya cerita, silakan nanti bisa kirimkan ke email saya ya. Terima kasih, dan saya mohon bantuannya untuk support channel saya ini, untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberkahan dan juga mendapatkan rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.